Dia terus Istri Naudin Tuti Ibi Hajah Hilmah Kum sadayana mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala paling kesembuhan karanjana. Allahumma nas'aluka syifa lahum ya Allah. Allahumma nas'aluka lahum ya Allah. Anta syafi illa anta isbihim syifaan la yu'adil sukaman. Allahumma adibil bas. Anta syafi la syafi illa anta ya Allah isbihinna syifaan la yu'adil sukaman. Allahumma anta syafi la syafi illa anta isbihinna syifaan la yu'adil sukaman. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa salli ala ali Ibrahim barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Tabarukan minka ya Allah wa syifaan minka ya Allah lahunna bi barakati tilawatina al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya ziyadah doa kangge almarhum Haji Adung Mahyudin bin Haji Maksudi. Allah Subhanahu wa taala maparin rahmat sareng maghfirah anjeunna sareng cangkeun dalam kuburna. Maghfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Allahumma ij'al qubrahu rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qurfatan min niran. Washfa'na washfa'u bi ismati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaumil qiyamah. Allahumma barik lana wa barik lahu fil mauti fi ma ba'dal maut. Allahumma barik lana wa barik lahu fil mauti fi ma ba'dal maut. Allahumma barik lana wa barik lahu fil mauti fi ma ba'dal maut. Allahumma ya Allah as'aluka rahmatan wa maghfiratan lahu tabarukan minka ya Allah bi tilawatina lahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukran lillah la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kesepuhan miwah wargi sadaya langkung pipayun urang panjatkeun puji syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah anu teu kinten urang syukuran ka Allah Subhanahu wa taala. Kinten ieu dipasihan cuaca sae sanos bari gegeber wae nya wa. Alhamdulillah urang masih dipasihan sehat. Pasihan dak pamit tiris makomonya. Pasihan hareudang alhamdulillah. Alhamdulillah. Urang teu kinten syukuranana. Nembe tadi ending urang dikantunkeun deui ku wargi urang wa adungnya. Putrawatina tadi ngobrolnya wa sareng wa Ujang. Putrawatina teh kantun hiji. Ayo alhamdulillah urang masih rempeg keneh. Masih Gusti Allah masih-masihan keneh yuswa, mudah-mudahan sisa-sisa umur orang dipasihan umur anu barokah jasa ibadah Allah Subhanahu wa taala. Salawat cenareng salam salamina orang berikan ke junjungan orang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluargana, sahabat-sahabat Nabi, pamugi orang jaga dipasihan syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sareng tiasa ngaleut di Talaga Kautsar. Amin ya rabbal alamin. Wengi ieu masih neraskeun hanca. Bahasan masih sekitar keneh kematian. Neraskeun wa'iyod, neraskeun wa'ilah gitu nya. Masih sekitar kematian. Margi nu kaemot ku simkuring nyatos di atas 60 mah teu aya deui nu kaemot teh mung nu eta wae seuseurna teh 60 komo 60 Pak Haji mah komo tos 70 langkung nya 80 wa eti nu 70 langkung memeh merdeka itu mohon memeh merdeka merdeka kan. Mudah-mudahan
materi anu bade diduikeun tiasa khususna kanggo pribados nyalira, kanggo pangemut-ngemut, kanggo naon namina teh candakeun pelajaran kanggo urang sadaya. Bismillahirrahmanirrahim. Tempat arwah orang-orang yang beriman. Jantan nama nyarioskeun proses kematian entos nya wa ilah. Nama urang nyarioskeun tempat arwah orang-orang yang beriman. Di mana tempatna arwah orang-orang yang beriman itu? Bismillahirrahmanirrahim. Ya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna arwahal mu'minina fis sama'is sabi'ati yanzuruna ila manazilihim fil jannah. Sesungguhnya arwah orang-orang yang beriman berada di langit yang ketujuh, seraya memandang kepada tempat-tempat mereka yang berada di surga. Riwayat Ad-Dailami melalui Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Penjelasan hadisnya, alangkah bahagianya menjadi orang mukmin karena sesudah ia mati, rohnya disemayamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di langit yang ketujuh untuk sementara waktu menunggu hari kiamat atau hari berbangkit. Dari tempatnya itu, orang mukmin tiada henti-hentinya memandang ke surga yang akan mereka tempati. Itu kabitanya wa, memandang surga-surga yang akan mereka tempati. Kemudian hadis yang kedua, golongan yang paling dahulu masuk surga. Inna ahlal ma'rufi fid dunyahum ahlul ma'rufi fil akhirah wa inna awala ahlil jannati dukhulal jannata hum ahlul ma'ruf. Sesungguhnya ahli kebajikan di dunia akan menjadi ahli kebajikan pula kelak di akhirat. Dan sesungguhnya orang-orang yang paling awal masuk surga adalah ahli kebajikan. Riwayat Tabrani. Penjelasannya, orang-orang yang mula-mula masuk surga adalah ahli kebajikan. Yang dimaksud dengan kebajikan dalam hadis ini adalah sedekah. Hadis ini menerangkan tentang keutamaan beramal sedekah dan sekaligus sebagai anjuran untuk mengerjakannya. Pengertian sedekah di sini luas, tidak hanya menyangkut materi, tetapi mencakup pula hal-hal yang non materi. Semuanya termasuk ke dalam pengertian kebajikan. Kayak mut kurang mah sedekah teh materi banyak, tuangan, artos, acuk, sanes kanten. Nah, salares nama sedekahnya tidak hanya materi saja. Pahala yang pertama kali diberikan kepada orang yang telah mati. Hadis yang ketiga. Inna awwala ma yujaza bil abdul mu'minu ba'da mautihi ayyughfaru li jami'i man tabi'a janazatahu. Sesungguhnya pahala yang mula-mula diberikan kepada hamba yang beriman sesudah matinya ialah semua orang yang mengiringi jenazahnya mendapatkan ampunan dari Allah. Pengen upami aya nu pupus jalmi soleh, jalmi saenya sok seueuran ngajajabkeunna. Ternyata kabagian
Riwayat Baihaqi melalui Ibnu Abbas radhiyallahu an. Penjelasannya, banyak keistimewaan yang diberikan kepada orang mukmin. Dalam hadis yang lalu, hadis yang tadi yang pertama, disebutkan bahwa arwah mereka ditempatkan di langit ketujuh agar setiap hari mereka dapat melihat ke surga, tempat yang akan mereka diami setelah hari berbangkit. Kemudian dalam hadis ini disebutkan pahala yang mula-mula diberikan kepadanya ketika ia mati, yaitu semua orang yang mengikuti jenazahnya ke kuburan, anu ngajajabkeun ka kuburan, diampuni dosa-dosanya. Hal ini tiada lain merupakan penghormatan bagi orang mukmin dari Allah Subhanahu wa taala. Ini penghormatan kepada orang mukmin yang meninggal tadi. Maka orang-orang yang mengantarkan jenazahnya ke tempat pekuburannya juga dosa-dosanya itu diampuni. Mungkin ini dosa-dosa kecil ya, Maji. Kemudian hadis yang keempat, para peraih gedung-gedung surga. Inna fil jannati ghurafan yuro zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha. A'addahallahu ta'ala liman at'ama ta'ama wa alanal kalama wa taba asyam wa sholla bil laili wan nasu niyam. Sesungguhnya di dalam surga itu terdapat kamar-kamar atau gedung-gedung yang bagian luarnya dapat dilihat dari bagian dalamnya, dan bagian dalamnya dapat dilihat dari bagian luarnya. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mempersiapkannya buat orang-orang yang gemar memberi makan kepada orang miskin, lembut dalam berbicara, gemar bersaum, dan mengerjakan sholat di malam hari sewaktu manusia sedang tidur. Nah, ini begitu indah pahalanya atau imbalannya, akan meraih gedung-gedung di surga ini untuk orang-orang yang gemar memberi makan kepada orang miskin, lembut dalam berbicara, gemar bersaum, saum sunnah, dan mengerjakan sholat sunnah di malam hari sewaktu manusia sedang tidur. Riwayat Tirmidzi melalui Ali Karomallahu wajhah. Hadis yang kelima, nikmat dan azab kubur. Innal abda idza wudi'a fi qabrihi wa ta'ala anhu ashabuhu hatta innahu yasma'u qur'ani alihim atahu malakani fayuq idanihi fayaqulani lahu ma kunta taqulu fi hadzal rajul Muhammadun wa amal mu'minu fayaqulu asyhadu annahu abdullahi wa rasuluhu fayaqulu unzur ila maq'adika minan nar qad abdalaka Allahu bihi maq'adan minal jannati fayarohuma jami'a wa yufsahu lahu qabruhu sab'una dira'an wa yumla'u alaihi hadiran ila yaumi yub'atsun wa amal kafiru awil munafiqu fayuqalu lahu ma kunta taqulu fi hadzal rajul fayaqulu
la adri wa kuntu aqulu ma yaqulun nas fayuqalu lahu la daroita wala talaita summa yudrobu bimitrokin min hadidin dorbatan baina udunaihi fayasihu soihatan yasma'uha man yalihi ghairas saqalaini wa yudayyaku alaihi qabruhu hatta takhlifa adla'uhu. Artinya, sesungguhnya seorang hamba apabila diletakkan di dalam kuburnya, lalu teman-temannya berpaling meninggalkannya, sehingga ia mendengar suara terompah mereka. Maka datanglah kedua malaikat kepadanya, yang langsung mendudukannya. Lalu kedua malaikat itu berkata kepadanya, bagaimanakah pendapatmu tentang lelaki ini, yakni Nabi Muhammad? Adapun orang yang beriman, dia menjawab, aku bersaksi bahwa dia adalah hamba Allah dan utusannya. Dikatakan kepadanya, lihatlah tempat tinggalmu di neraka. Sekarang telah diganti oleh Allah menjadi tempat di surga. Lalu dia melihat kedua tempat tersebut, dan kuburnya diluaskan sebanyak 70 hasta, serta dipenuhi dengan berbagai macam tumbuhan yang hijau hingga hari berbangkit. Adapun orang kafir atau orang munafik, ditanyakan kepadanya, bagaimanakah pendapatmu tentang lelaki ini, yaitu Nabi Muhammad? Dia menjawab, aku tidak mengetahui dan aku hanya mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh orang-orang. Lalu dikatakan kepadanya, kamu tidak mengetahui dan juga tidak pernah membaca. Kemudian ia dipukul dengan gada besi, sekali pukul di antara kedua telinganya, hingga ia menjerit kuat sekali. Jeritannya terdengar oleh makhluk yang ada di sekitarnya, kecuali manusia dan jin. Dan tempat kuburnya disempitkan sehingga tulang-tulang iganya berantakan. Riwayat Bukhari dan Muslim. Penjelasannya, hadis ini menceritakan tentang nikmat kubur dan azab kubur. Kelak, semua orang akan menjalani pertanyaan kubur yang akan dilakukan oleh dua malaikat. Adapun orang mukmin, ia dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh kedua malaikat tersebut. Setelah itu, ia beroleh nikmat kubur, yaitu kuburnya diluaskan. Allah. Kelak semua orang akan menjalani pertanyaan kubur yang akan dilakukan oleh dua malaikat. Adapun orang mukmin, ia dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh kedua malaikat tersebut. Setelah itu, ia beroleh nikmat kubur, yaitu kuburnya diluaskan seraya memandang kepada kedudukannya kelak di surga, dan di dalam kuburnya dipenuhi dengan pemandangan yang menyedapkan mata. Keadaan ini terus berlangsung baginya hingga hari berbangkit nanti. Adapun orang kafir atau orang munafik, ia tidak akan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh kedua malaikat itu. Lalu kedua malaikat tersebut memukul kepalanya dengan gada besi. Setiap kali malaikat memukulnya, ia menjerit keras sekali,
yang jeritannya itu terdengar oleh semua makhluk kecuali jin dan manusia. Kemudian ia digencet oleh kuburnya hingga semua tulang iganya berantakan. Hal ini terus-menerus dialaminya hingga hari berbangkit nanti. Hadis yang ke-6, percakapan Allah dengan orang mukmin yang pertama kali pada hari kiamat. In syi'tum anba'tukum ma awwalu ma yaqulullahu ta'ala lil mu'minina yaumal qiyamah wa ma awwalu ma yaquluna lahu fa inna allaha ta'ala yaqulu lil mu'minina hal ahbabtum liqa'i fa yaquluna na'am ya rabbana fa yaqulu lima fa yaquluna rajawna afwaka wa maghfirataka fa yaqulu qad awjabtu lakum afwi wa maghfirati. Apabila kalian suka, aku akan menceritakan kepada kalian tentang perkataan apa yang mula-mula dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang mukmin di hari kiamat, dan perkataan apa yang mula-mula mereka ucapkan kepadanya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada orang-orang mukmin, apakah kalian senang bertemu denganku? Mereka menjawab, ya wahai Rob kami. Allah bertanya, mengapa? Mereka menjawab, kami mengharapkan maaf dan ampunan-Mu. Allah berfirman, aku pasti memaafkan dan mengampuni kalian. Riwayat Tabrani melalui Mu'ar. Penjelasan hadisnya, hadis ini mengisahkan tentang apa yang akan terjadi di hari kiamat. Orang-orang mukmin nanti akan bersua dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berbicara kepadanya tanpa hijab. Mula-mula firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditujukan kepada mereka ialah, apakah kalian suka bersua denganku? Mereka menjawab, ya wahai Rabb kami. Allah berfirman, mengapa demikian? Mereka menjawab, kami mengharapkan maaf dan ampunan-Mu. Lalu Allah berfirman, sesungguhnya aku telah memastikan kepada kalian maaf dan ampunanku. Maka bergembiralah orang-orang yang beriman dan beramal soleh, karena mereka nanti akan bersua dengan Rabb mereka di hari kiamat dan mendapatkan maaf dan ampunan darinya. Mereka yang disebutkan dalam hadis ini ialah sebagian dari orang-orang mukmin yang berdosa, lalu dosa-dosa mereka diganti oleh Allah dengan kebaikan. Sesudah itu mereka diperintahkan untuk masuk surga. Wallahu a'lam. Ieu manawi nu tiasa didugikeun kanggo lengkapna nyanggakeun ka Mang Haji. Supados penjelasannya langkung detail dari akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi antawisnan di aos dina wengi ayana tadi antawisna kesimpulan anak nerangkeun ayana alam barzah. Di Quran di surat Al-Mu'minun ayat 100 Allah menyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun.
Di hadapan mereka ada alam barzah ila yaumi asun, berlangsungnya alam barzah sampai hari kebangkitan, hari bangunnya kita di alam kubur. Jadi nanti setelah alam dunia kita mati, masuk alam barzah. Alam barzah itu alam antara dunia sareng akhirat. Jadi dunia entas beres, tapi akhirat tak acan. Sebabnya alam barzah sampai hari kebangkitan. Hari kebangkitan disebut di Quran awalnya akhirat. Di surat Az-Zumar ayat 68 Allah midah a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa nufikha fis-sur fas'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah summa nufikha fi ukhra fa idahum qiyamun yandurun. Ditiup sangkakala mati semua makhluk Allah kecuali yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala matinya terakhir, tapi juga akan mati. Jadi habis ditiup sangkakala oleh malaikat, mati dulu nanti itu mati semuanya. Kemudian masuk alam barzah, lalu nanti kemudian ditiup sekali lagi, habis alam barzah ditiup, kemudian bangun semuanya. Ini yang disebut awalnya akhirat. Jadi alam barzah sampai bangunnya makhluk Allah Subhanahu wa taala dari alam barzahnya, alam kuburnya. Tadi dijelaskan di alam barzah walaupun belum akhirat, tapi hawa-hawa akhirat sudah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya tadi orang mukmin diperlihatkan ke tempatnya nanti di surga. Sebaliknya orang kafir diperlihatkan tempatnya di neraka. Di Quran di surat Al-Mu'min langsung contohkan orang, bukan hanya orang disebut orang kafir, tapi langsung namanya disebut. Yang diperlihatkan ke neraka di antaranya Fir'aun. Fir'aun an-nar yu'radu 'alaihim uduwan wa 'ashiyya kama qila fil ayah. Neraka diperlihatkan kepada Fir'aun dan pengikutnya pagi dan sore, setiap hari. Setiap hari. Jadi dengan demikian berarti sorga dan neraka itu sekarang sudah ada itu. Ada. Ya buktinya orang mukmin diperlihatkan ke sorga tadi. Ya kalau sorganya tidak ada kan mau lihat apa? Kan itu. Sebaliknya neraka juga sudah ada sekarang. Ya buktinya oleh Allah langsung disebut di surat Al-Mu'min bahwa dicontohkan Fir'aun dan pengikutnya setiap hari pagi dan sore diperlihatkan kepada neraka. Sekali lagi kalau nerakanya tidak ada, yang mau lihat apa sekali lagi? Jadi berarti surga neraka sudah ada. Tapi di mana ya? Nah itu yang disebut bagian dari ghaib, kita tidak tahu. Beda alam. Jadi yang pasti bisa merasakan yang memasuki alam itu ya. Yang memasuki alam barzah, yang pasti bisa menerangkan alam barzah ya yang mengalami. Yang mengalami. Untuk mengalami itu pintunya kematian. Pintunya kematian. Jadi begitu mati masuk alam barzah, baru tahu nanti di alam barzah yang akan dialami. Kita yang hidup tidak bisa menceritakan dengan rinci kecuali dengan kabar-kabar sedikit, baik kabar itu dari Quran atau hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tidak akan rinci, tidak akan rinci. Gambaran saja, gambaran sebagiannya saja. Tapi intinya di alam barzah garis besarnya ada nikmat dan ada adab juga. Ada nikmat dan ada adab. Kenikmatannya diantaranya tadi bisa melihat ya, diperlihatkan ke surga. Kalau diperlihatkan ke surga berarti orang yang matinya itu pasif ya. Jadi pasif secara bahasa kan gitu. Nanti juga bagi orang yang mati kadang diperlihatkan kepada
amal-amal kerabatnya, misalnya kerabat-kerabat dekatnya. Jadi bukan orang yang mati yang datang, tapi amalnya ditayangkan oleh Allah, diperlihatkan kepada orang-orang yang meninggal. Jadi kadang terbalik, kita itu kan terbalik, kadang-kadang ada yang mengatakan dan berkeyakinan bahwa orang mati tiap malam Jumat pulang ke rumahnya. Tidak salah itu. Yang betul di hadis-hadis Nabi adalah jam tayangnya amal kita bagi mereka memang malam Jumat. Jadi yang diperlihatkan itu amal kita, bukan yang itunya datang. Wallahu alam. Juga di alam barzah ada adab. Buktinya ada doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat min syarri fitnatil masiihid dajjal. Rasulullah juga sering berdoa ini sebelum menyelesaikan salat, sebelum salam, waktu salat sering berlindung pada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya dari min adzabil qabri itu, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min syarri fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Tidak mungkin Rasulullah berdoa kalau tidak ada adab ya. Untuk apa berdoa kalau tidak ada yang ditakuti gitu ya? Karena ada yang ditakuti yang berupa adab di alam kubur, alam barzah, maka Nabi memohon perlindungan untuk dijauhkan dari adab itu ya. Berarti adab itu ada maksudnya. Sebabnya doa perlindungannya ada. Kalau tidak ada adabnya ya tidak perlu, dan perlu perlindungan kali itu. Sebab pasti ada adab, maka Rasulullah juga menyediakan, mengajarkan, membimbing kita untuk berlindung pada Allah dari adab-adab kubur itu. Nanti ada ilmunya di Islam. Apa saja amal yang bisa menyelamatkan dari adab kubur, gitu ya. Itu ada nanti. Ada dari kesolehan yang kemudian ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang tertentu. Ada takdir dari Allah Subhanahu wa taala, ada takdir waktu. Misalnya orang yang ditakdirkan meninggal malam atau hari Jumat, maka di hadis diselamatkan dari adab kubur gitu ya. Dan dapat mati pada hari atau malam Jumat itu ya pasti Allah mempertimbangkan ada amalnya itu. Ada amalan-amalan. Kan tidak semua orang mendapatkan itu ya. Itu Allah yang menentukan pasti ini. Tapi juga ada yang bisa diusahakan. Amal bisa diusahakan yang untuk menjauhkan dari siksa kubur. Misalnya di antaranya disebut dalam riwayat, rajin tiap malam membaca surat Al-Mulk misalnya gitu. Al-Mulk Tabarak. Ada juga bisa menyelamatkan dari siksa kubur. Kan bisa kalau itu kan bisa diupayakan karena ada kabarnya surat itu surat Al-Quran yang hanya 30 ayat kata Nabi dalam sebuah riwayat bisa menyelamatkan dari adab kubur ya. Wallahu alam. Termasuk nanti juga ada amal-amal unggulan yang ditanya di alam kubur ya, yang awal-awal membela kita disebut-sebut pembela utama adalah sholat. Sholat tidak menunggu akhirat, balasannya sejak di alam kubur sudah mulai membela sholat itu. Dan ada amal-amal yang ada sedekah, ada haji, kemudian ada puasa yang membela itu, ada jihad yang membela di alam kubur ya. Semoga kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberi afiah aja, keselamatan ya. Paling penting selamat ya. Nanti Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan amal-amal apa yang akan menyelamatkan itu. Allah yang menunjukkan, berikan taufik. Kita hanya banyak memohon aja pada Allah. Pada Allah Subhanahu wa taala semoga kita sejak alam kubur ya. Malahan sebelum alam kubur, sejak kematian, kita mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala Allah mahawil lana fi sakaratil maut, mudah-mudahan dimudahkan dalam sakaratul maut ya.
Tapi walaupun nanti susah dalam sakaratul maut, selama kita mukmin, maka susahnya dalam sakaratul maut juga menghabiskan dosa-dosa yang ada pada kita. Maka jangan kaget kalau nanti ada orang mukmin tapi kematiannya tragis ya. Misalnya, karena ada sahabat Nabi, sahabat padahal kan kelas imannya tinggi, tapi meninggalnya tragis karena dibunuh misalnya ya. Itu kan tragis itunya. Itu bukan menunjukkan ketidakbaikannya, tapi menunjukkan bahwa dengan matinya yang berat begitu, itu menghabiskan dosa. Artinya setelah itu habis dosanya ada dengan kematian yang tragis begitu. Semoga kita oleh Allah Subhanahu wa taala sekali lagi diselamatkan dan dimudahkan dan diberi husnul khatimah, mudah-mudahan ya. Penutup umur yang baik. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri taufik amal-amal, dimudahkan beramal baik. Sebab tandanya orang sengsara adalah disusahkan beramal baik. Jadi tandanya orang kan sengsara disusahkan beramal baik. Maka kalau mau beramal baik selalu gagal, hati-hati, kita barangkali masuk dalam takdir Allah, kita akan disengsarakan. Nauzubillahi min dzalik. Sebaliknya, orang akan bahagia, akan dimudahkan untuk beramal baik. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma hdina wa waffiqna ila ma huwa khair. Allahumma nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.